Pilih mana? Multimeter analog, multimeter analog, multimeter digital, multimeter digital, multimeter digital, ESR, klammeter. Pilih mana? Silahkan dipilih. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan multimeter analog. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan dulu bagaimana sih cara menggunakannya dari multimeter analog tersebut, dan berikutnya besok juga akan kita bahas bagaimana cara menggunakan multimeter digital. Sebelum kita menentukan pilihannya, kita pilih mixer analog, kita pilih multimeter analog atau multimeter digital, itu terserah penggunaan dan serah kita sendiri. Namun pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan dari multimeter analog tersebut. Sebelum kita menginjak pada penggunaannya, mari kita tinjau dulu parameter apa saja yang ada di dalam multimeter analog tersebut. Yang pertama dari sini, ini adalah ring untuk pengukuran tegangan DC. Ring pengukuran tegangan DC mulai dari 0,25 volt sampai dengan 1000 volt. Ini 1000 volt ini batasan maksimal pengukuran. Jadi yang kita ukur harus di bawah parameter yang ada di sini. Dan berikutnya kita menginjak ke bawah, ini adalah DC miliampere. DC miliampere ini kita gunakan untuk mengukur ampere sebuah rangkaian listrik, baik itu rangkaian berupa amplifier atau alat-alat yang lain yang kita perlu tahu seberapa besar ampere yang bekerja pada alat tersebut. Dan berikutnya ini kita pindah lagi, ada untuk pengukuran baterai. Pengukuran baterai ini kita langsung sambil menginjak ke sini. Untuk pengukuran baterai yang 1,5 volt sama 9 volt, di sini ada parameternya. Ini ada tulisan baterai. Jadi bila mana baterai itu good, maka jarum ini akan menunjukkan di posisi yang biru ini. Bila posisinya ada pada daerah merah ini, berarti baterai tersebut sudah rusak atau kurang baik. Dan berikutnya kita menginjak lagi, kita sambil menggunakan propnya. Langsung saja, yaitu untuk pengukuran ini hanya mengeluarkan suara, tidak memberikan pandam. Ini hanya untuk menguji sebuah kabel atau apa itu terhubung atau terputus dengan mendengarkan suaranya saja seperti ini. Bila kita mengukur sebuah kabel yang dicurigai putus atau nyambung, maka kita bisa menggunakan posisi ini. Untuk yang lain, ini adalah pengukuran untuk tahanan, yang mana tahanan itu terdiri dari kali 1 berarti nilai apa adanya, kali 10 berarti nilai yang ditunjukkan dari pandom ohm. Nah ini paling atas ini yang ditunjukkan pandom ohm ini berarti kali 10 berarti ya misalnya 2 kita kalikan 10 berarti nilainya 20. Misalnya 10 kita kalikan misal posisi seperti ini,
10 kali 100 berarti 1 kilo. Misalnya menunjukkan di angka 10 berarti nilai tahanan atau resistor tersebut 1 kilo. Demikian juga dengan yang lain. Dan berikutnya ini ada pandem AC volt. Nah, yang di sini ditunjukkan AC volt ini parameternya 10, 50, 250 dan 1000. Misalnya kita mau mengukur tegangan listrik yang 220, posisi pandem ini ada pada 250 volt. Jadi ada penyesuaian tegangan dulu sebelum kita mengukur sebuah tegangan AC itu. Dan untuk tegangan ini ditunjukkan di sini angka 0 sampai ini, untuk 0 sampai dengan 10 ini untuk parameter 10, 0 sampai dengan 50 parameter batasan 50. Jadi kita tinggal membaca ini. Kalau untuk volt dan ampere tadi misalnya di posisi 250 ini berarti 0 sampai 250. Misalnya posisi 1000 ya kita kalikan, misalnya pandem ada pada 8, ini karena posisinya 1000 berarti 800 gitu ya, batasan maksimal 1000. Nah memang tegangan 1000 berarti 10 ini nilainya 1000 volt AC. Dan berikutnya juga ada parameter-parameter tambahan yang ada di sini. Ini ada lubang untuk pengukuran ampere. Bila mana diprediksi suatu alat memakan ampere, nilai ampere yang besar, maka pengukuran yang di sini prop merah ini kita pindah ke sini untuk mengukur ampere yang besar gitu. Jadi untuk lubang ini digunakan untuk mengukur nilai ampere yang besar, yang perkiraan sekitar paling besar 10 ampere. Jadi misalnya melebihi 10 ampere alat ini sudah tidak mampu. Dan pandem yang ditunjukkan ini pada ampere ini. Jadi parameternya sini, volt sama ampere dalam satu parameter. Itu terusan selanjutnya untuk ini. Nah ini ada beberapa lubang E, B, C, E, B, C, E. Ini adalah untuk mengukur kondisi sebuah transistor, basis, kolektor, emitter. Ini kondisinya baik dan tidaknya itu kita bisa mengukurnya di sini. Kita tancapkan di sini sehingga nanti parameter menunjukkan nilai tertentu. Bila transistor itu rusak, maka akan menuju pada nilai 0. Itu diartikan bahwa itu transistor adalah kondisinya rusak. Untuk berikutnya ini ada HFE dan LED. Ini juga kita bisa menggunakan untuk mengukur LED, yang mana LED positif dan negatif, berarti hanya dua lubang ini yang lurus dengan. Bila mana ada LED kita tancapkan di sini, maka bila LED itu menyala dengan posisi positif yang ada lubang ini, negatif pada lubang ini, maka LED tersebut akan ditunjukkan dengan menyala. Dan pandem voltmeter ini, avometer ini akan menunjukkan nilai tertentu dan bukan 0 itu. Jadi untuk hal yang berikutnya ini adjust ini ada digunakan untuk men-setting nilai 0 dari, misalnya kita mau mengukur tahanan atau resistor seperti ini kali 1, ini kita adjust di nolkan dulu. Nah, misalnya ini belum 0, ini kita geser supaya 0 untuk kalibrasi ya, istilahnya kalibrasi sebelum kita mengukur sebuah tahanan. Nah, setelah kita nolkan seperti ini, maka
alat ini sudah bisa digunakan untuk mengukur berapa besar nilai tahanan atau resistor yang kita ukur tersebut. Itu sepintas tentang penggunaan dari multimeter analog. Bila mana ada kekurangannya, silahkan ditulis di kolom komentar dan kami akan memberikan jawaban untuk mempermudah panjenengan memahami bagaimana cara kerja multimeter tersebut. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Sugeng Raharjapati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.